Baik, terima kasih Pak Nopian. Kemudian Mas Ahmad Nafiuddin. Kamu orang mana, Mas? Saya orang Sragen. Oh, Sragen ya. Ini kamu bahas tentang Gunung Kemukus ya. Daerah situ kamu kan? Enggak. Bukan. Enggak ya. Saya daerah itu jalan lintas. Ya. Baik, pertama ya, kamu perhatikan itu apa yang disampaikan oleh Pak Novian ya. Kalau proposal oke lah, mungkin kita bisa memaklumi. Pertama karena antum kan sudah di ujung tanduk ini kan, dia harus selesai. Tapi besok untuk skripsi ya tentu tidak akan bisa lagi seperti itu, sehingga nanti sebelum kamu ujian tuh Mas Ahmad ya, itu nanti dicek pernitin lagi oleh Pak Novian. Kalau belum memenuhi syarat, maksimal berapa kan? 25. Tidak boleh lebih dari 25%. Sekarang 82 kan. Jadi kalau lebih kamu belum bisa diajukan nanti skripsinya. Walaupun nanti ini apa namanya, di waktu-waktu mendesak ya. Jadi sehingga jadi caranya begitu, kamu boleh ngutip mana saja, tapi ambil poin pentingnya, idenya apa ya dalam tulisan itu, kamu olah dengan bahasamu. Nyanyi aja kan gitu Mas. Jadi kalau misalnya ada orang menyanyikan lagu Ariel gitu, tapi meniru cengkoknya Ariel, walaupun suaranya persis kayak suara Ariel, orang nggak ngerti. Karena ketika lagu Ariel dinyanyikan, kita ingin yang menyanyikan itu dengan gaya penyanyinya, bukan gaya Ariel. Ariel dia punya gaya sendiri. Kita harus dengan style kita sendiri. Itu di lagu ya, di musik. Karya juga seperti itu. Orang sudah punya bahasa sendiri gitu loh. Sehingga kita harus memakai bahasa dan pemikiran kita sendiri. Nah, itu penting untuk dilakukan oleh seorang yang menulis ya. Nah, kemudian dari judul kemarin sudah saya sampaikan, nanti dalam bahasan skripsimu itu dipertegas ya, kamu membahas moderasi keberagamaan itu, kamu konsepnya harus jelas, moderasi keberagamaan atau moderasi keagamaan atau moderasi agama, itu kan pilihan kata ketika kamu mengambil moderasi keberagamaan itu apa. Jadi ada kerangka epistemologisnya ya, sehingga nanti dalam kerangka teori bagusnya itu kamu jelaskan itu ya, supaya nanti tidak terjebak dalam pemaknaan, dan itu mempersulit nanti kalau tidak kamu jelaskan. Kemudian perspektif filsafat perennial, nah, ini juga harus dijelaskan. Saya lihat di bahasan ini juga belum banyak kamu jelas di sistematika filsafat perennial itu gimana gitu ya. Kemudian jangan hanya di sekilas saja membahasnya. Ya, misalnya kamu bicara di sini tentang moderasi beragama dan perennial, di mana dalam bab ini dibahas landasan-landasan moderasi beragama. Bab 2. Bab 3 membahas tentang biografi perception. Bab 4 berisi tentang analisis konstruksi. Jadi kamu tidak bicara banyak tentang filsafat perennial dalam tataran konsep. Kamu harus jelaskan itu. Ya. Nanti monggo di bab 3 juga bisa menurut saya. Bab 4 kan intinya ya. Ya. Jadi supaya tahu kesinambungan teori yang kamu gunakan dalam hal ini ya. Karena perspektifnya kamu pakai kan perspektif filsafat perennial, sehingga nanti kamu jelaskan betul filsafat perennial, filsafat keabadian itu seperti apa, dan corak perception dengan filsafat perennialnya seperti apa. Itu dia beda dengan yang lain ya. Nah, itu maksud saya. Kemudian dalam latar belakang ya, nanti juga dipertegas juga Mas, moderasi keberagaman tuh di mana gitu loh. Kalau di dunia kan terlalu luas, karena kamu tidak menyebutkan secara spesifik. Kalau di Indonesia ya kamu batasi, misalnya dewasa ini gitu kan, atau kapan gitu, atau di tempatmu gitu kan, juga bisa, tidak ada masalah. Jadi kamu harus punya data juga nanti ketika implementasi nilai-nilai moderasi beragama itu kamu praktekkan, kamu buktikan di mana kasus ini terjadi, dan kamu melihatnya melalui perspektif filsafat perennial Schwann ini ya.
Nah ini kan masih luas banget ini, moderasi keberagaman di mana gitu. Nah, nanti di ujian ditanya itu konteksnya apa gitu kan. Nah ini jelas nanti di latar belakang ya. Saya ingin membahas moderasi keberagaman di Indonesia misalnya. Ya kalau untuk memudahkan ya buat misalnya dewasa ini ya, dewasa ini kan kontemporer ya, contemporary, jadi kamu aman kamu di situ ketika menjelaskan dalam masa tertentu. Kemudian dalam rumusan masalah ya, rumusan masalah itu kan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kamu bagaimana konsep moderasi kepada perspektif filsafat-perennial perception ya. Nah, jadi kamu bicara di sini ini tentang konsep moderasi Schwann ya, terkait dengan moderasi keberagamaan. Lalu yang kedua, ini yang perlu diperjelas nanti, bagaimana nilai-nilai moderasi. Kamu bicara tentang nilai di sini ya. Nah, kalau kamu bicara tentang nilai moderasi keberagamaan itu bukan dalam pemikiran Bishop Schwann yang tepat ya, dalam perspektif filsafat perennialnya, Mas. Ya. Jadi kamu bicara konsep moderasi di pertanyaan pertama. Yang kedua kamu bicara tentang nilai-nilai moderasi. Nanti harus dijelaskan dengan tegas itu. Apa beda konsep moderasi dengan nilai-nilai moderasi gitu kan. Walaupun nanti perspektifnya sama. Yang di atas perspektif tentu Schwann juga kan. Di bawah juga gitu. Ya. Nah, itu menurut saya yang perlu dipertegas. Jadi secara umum itu yang perlu dilakukan, dan saya nanti akan melihat sejauh mana kamu nanti menulis skripsi ini dengan tema ini. Yang penting pahami objek materi yang kamu kaji ini, kemudian referensimu, bacaanmu terhadap konsep yang kamu bahas, khususnya filsafat perennial dan juga pemikiran Schwann. Nah, itu kamu harus banyak penguasaan. Dan penting lagi ya tentu konsep moderasi itu, karena sekarang kan lagi sesuai dengan temanya ya Pak Novian ya, Indonesia sekarang lagi digaungkan tentang moderasi beragama, walaupun ini sebenarnya tema lama, tapi sekarang lagi dicuatkan lagi karena memang persoalan ini kan misalnya moderasi beragama, apakah itu bentuk dari kesenjangan superioritasnya majority dengan minority misalnya kan. Nah itu kan juga pertanyaan sesungguhnya, apa benar seperti itu. Nah, kalau itu yang kamu angkat menarik sesungguhnya gitu loh. Karena kalau ada orang yang mengatakan bahwa di Indonesia itu minoritas non muslim misalnya Kristen, dan di Katolik pemimpin jin membangun pendirian rumah ibadah susah gitu kan. Kita juga harus objektif kan, karena tidak di Indonesia aja kayak gitu. Ketika kita di luar negeri yang kita minoritas, ternyata kasusnya juga sama, susah juga. Jadi ini lebih kepada konsep majority dan minority sebenarnya gitu loh. Jadi mayoritas merasa superioritas terhadap minoritas, dan ini menjadi bangsa, bukan persoalan agamanya gitu loh. Nah ini kalau diangkat, ini menarik ini sebenarnya kalau kamu bisa melihat bagaimana kita melihat ini dengan kacamata moderasi beragama. Bisa nggak kita mengatasi persoalan-persoalan seperti itu? Nah, cuma kamu harus melihat konteksnya ke Indonesia misalnya sekarang atau akhir-akhir ini gitu. Saya kira begitu ya Pak Novian, karena kita tidak ada pembahasnya ini. Kalau saya, kamu tidak bawa temanmu itu masuk kan? Ya, takut nanti ditagih kalau. Iya. Betul. Ya, saya kembalikan ke Pak Novian.